Pada video sebelumnya telah dibahas bagaimana China atau Tiongkok membangun sendiri stasiun luar angkasa mereka setelah diblokir Amerika Serikat bersama 15 negara serta 5 badan antariksa internasional yang tergabung dalam International Space Station atau program luar angkasa internasional, di mana Tiongkok tidak diberikan akses dan akhirnya secara mandiri bangkit dan membuat stasiun luar angkasa sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Mari kita eksplor lebih dalam lagi tentang kemajuan program luar angkasa China yang menurut pemberitaan akan menjadi satu-satunya stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi setelah stasiun luar angkasa internasional yakni ISS yang disponsori NASA dan lain-lain akan berakhir, sekaligus melihat rencana besar Tiongkok ke depan yang akan dimulai pada tahun 2023 setelah di akhir tahun 2022 ini mereka berhasil menerbangkan modul terakhir dari stasiun luar angkasa Tiangong. Sebelum lanjut, buat yang pertama kali berkunjung ke channel ini dan menyukai informasi-informasi tentang teknologi dan geopolitik dunia, silakan subscribe. Dan buat semuanya, like, comment, and share. Mari kita mulai. Menurut catatan Wikipedia, program luar angkasa Republik Rakyat Tiongkok diarahkan oleh China National Space Administration atau CNSA. Program luar angkasa China telah mengawasi pengembangan dan peluncuran rudal balistik, ribuan satelit buatan, penerbangan luar angkasa berawak, stasiun luar angkasa dalam negeri, dan telah menyatakan rencana untuk menjelajahi bulan, Mars, dan tata surya yang lebih luas. Akar teknologi dari program luar angkasa Tiongkok ditelusuri kembali ke tahun 1950-an. Tiongkok memulai pengembangan program rudal dan roket balistik pertamanya sebagai tanggapan terhadap ancaman Amerika Serikat. Didorong oleh keberhasilan peluncuran satelit Soviet Sputnik 1 dan American Explorer 1 masing-masing pada tahun 1957 dan 1958, China meluncurkan satelit pertamanya Dongfang Hong 1 pada bulan April 1970 dengan roket Long March 1, menjadikannya negara kelima yang menempatkan satelit di orbit. Setahun kemudian, Tiongkok memulai pengembangan misi luar angkasa berawak, tetapi di bawah tekanan revolusi kebudayaan Mao terhadap akademisi, ditutup dan sumber daya digunakan untuk program satelit pengintai pertama Tiongkok, Fanhui Si Weixing, yang diluncurkan perdananya pada bulan November 1975. Program luar angkasa berawak pertama Tiongkok dimulai dengan sungguh-sungguh beberapa dekade kemudian, ketika program percepatan pengembangan teknologi mencapai puncaknya pada penerbangan sukses Yang Liwei tahun 2003 di atas Shenzhou 5. Pencapaian ini menjadikan China sebagai negara ketiga yang secara mandiri mengirim manusia ke luar angkasa. Saat ini program luar angkasa China secara nyata mengejar beberapa misi pengembalian sampel dan misi berawak ke bulan, transportasi ruang angkasa, pemeliharaan pesawat ruang angkasa di orbit, kemampuan counter space, komunikasi kuantum, misi pengorbit dan pengembalian sampel ke Mars, serta misi eksplorasi di seluruh tata surya dan angkasa luar. Melansir The New York Times yang dipublikasikan pada 31 Oktober 2022 memberitakan bahwa modul Mengtian diluncurkan ke orbit dan berlabuh di stasiun ruang angkasa Tiangong. Langkah terbaru dalam upaya Beijing untuk mengungguli Amerika Serikat dalam eksplorasi luar angkasa. China meluncurkan modul ketiga dan terakhir dari stasiun luar angkasanya pada hari Senin 31 Oktober 2022, sebuah langkah signifikan ketika negara itu memperluas penelitian ilmiahnya di luar atmosfer bumi. Televisi negara menyiarkan peluncuran itu secara langsung, menunjukkan sebuah roket menderu ke lapisan awan abu-abu di atas Pulau Hainan di China paling selatan dengan modul di dalamnya. Deng Hongqin, Direktur Pusat Komando Peluncuran, mengumumkan setelah 14 menit bahwa modul tersebut sudah berada di orbit. Dengan panjang hampir 59 kaki dan berat 23 ton, modul yang disebut Mengtian itu berlabuh di stasiun ruang angkasa Tiangong 13 jam setelah diluncurkan. Modul ini membawa berbagai peralatan eksperimental, termasuk jam atom yang sangat akurat dan perlengkapan yang dirancang untuk menciptakan kondisi terdingin yang pernah dicapai manusia. Yang Hong, kepala perancang stasiun luar angkasa, mengatakan pada konferensi pers bahwa modul Mengtian akan dilengkapi dengan kargo udara. Di luar airlock akan ada platform tempat eksperimen dapat dipasang dengan lengan robot. Modul tersebut akan memasok stasiun ruang angkasa dengan rak peralatan laboratorium tambahan dan memberi astronot lebih banyak ruang untuk beroperasi. Menyelesaikan stasiun ruang angkasa adalah langkah terbaru dalam upaya luas Beijing untuk menyamai dan akhirnya melampaui Amerika Serikat dalam eksplorasi ruang angkasa dan untuk membangun basis pengetahuan yang luas bagi komunitas ilmiah China yang besar dan terus berkembang.
Modul inti stasiun yang disebut Tianhe pergi ke luar angkasa tahun lalu. Pada bulan Juli, China menindaklanjuti dengan meluncurkan yang pertama dari 2 modul sains, Wentian. Sekarang modul Mengtian telah merapat. Stasiun ruang angkasa yang telah selesai pada dasarnya memiliki bentuk T. Seperti 2 modul pertama, Mengtian diluncurkan dengan roket Long March 5B. Peluncuran ini telah memicu kritik dari Amerika Serikat karena China belum menunjukkan kemampuan untuk mengontrol di mana tahap penguat inti roket seberat 23 ton setinggi gedung 10 lantai akan menghantam bumi saat masuk kembali. Biasanya tahap inti dari roket serupa yang mencapai orbit menyalakan mesinnya lagi setelah melepaskan muatannya. Itu memungkinkan mereka untuk diarahkan ke daerah yang tidak berpenghuni seperti tengah lautan ketika mereka jatuh dari orbit. Namun sejauh ini China belum menunjukkan bahwa Long March 5B bisa melakukannya. Setelah peluncuran Long March 5B pada tahun 2020, booster masuk kembali ke Afrika Barat. Puing-puing menyebabkan kerusakan pada desa-desa di Pantai Gading, namun tidak ada korban luka. Ketika Long March 5B lainnya digunakan tahun lalu untuk meluncurkan inti Tianhe, stasiun ruang angkasa, pendorongnya jatuh ke Samudra Hindia dekat Maladewa. Dan pada bulan Juli setelah China meluncurkan modul Wentian, sebagian besar pendorongnya terbakar di atas Laut Sulu sebelah tenggara Filipina. Badan Antariksa Berawak China mengatakan dalam pernyataan online bahwa mereka telah melakukan penyesuaian pada Long March 5B yang digunakan untuk peluncuran pada 30 Oktober 2022. Namun perubahan tersebut melibatkan penempatan modul Mengtian ke orbit dengan lebih akurat, bukan mengarahkan pendorong kembali ke bumi. Modul Mengtian dirancang untuk berfungsi di luar angkasa selama 10 tahun. Salah satu eksperimen pertamanya akan melibatkan pengujian bagaimana benih tumbuh setelah terkena gaya berat, mikro, dan radiasi ruang angkasa. Ilmuwan China juga berencana menggunakannya untuk mempelajari bagaimana laba-laba membuat jaring saat jatuh bebas. Dipublikasikan oleh Inverse.com, China akan memilih setengah lusin proposal misi luar angkasa dalam beberapa bulan ke depan dari daftar 13 kandidat dan dapat mengadopsi pilihan mereka paling cepat tahun 2024 untuk operasi akhir dekade ini. Ke-13 proposal itu milik program Cakrawala Baru China dan mencakup bidang heliofisika, ilmu planet, dan astrofisika. Sebuah makalah berjudul China Space Science Program 2025-2030 Strategic Priority Program on Space Science 3 diterbitkan dalam Chinese Journal of Space Science menjelaskan potensi misi baru ini. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tersebut telah mempercepat kehadirannya di luar angkasa dengan misi seperti Tianwen-1 ke Mars, Chang'e 4 ke Lunar Oversight, dan Spacewalk pertama di stasiun luar angkasa Tiangong, mereka di orbit rendah bumi. Makalah baru memperluas rencana ambisius negara. Menurut dokumen tersebut, panel ahli akan mengevaluasi 13 proposal. Rekomendasi ini kemudian akan diteruskan ke pejabat di kantor pusat Akademi Ilmu Pengetahuan China yang akan mengurangi daftar dan memilih 5 hingga 7 sebagai prioritas. Kemudian pada pertengahan tahun 2023, program Cakrawala Baru, juga dikenal sebagai program prioritas strategis 3, akan memasuki fase berikutnya ketika para pejabat menentukan rencana dan anggaran untuk rencana itu. Program-program misi ruang angkasa Tiongkok 2025-2030 meliputi 3 misi astrofisika, 2 misi planet ekstra surya, serta 4 misi tata surya dan bumi.